Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Gue harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Hari ini kita akan masuk materi pembelahan sel, kita lanjutkan tentang meiosis. Meiosis merupakan jenis pembelahan sel yang terjadi dalam dua tahapan, dilakukan oleh organisme eukariotik yang bereproduksi secara seksual dan menghasilkan 4 sel gamet dengan jumlah kromosom separuh dari semula. Meiosis disebut juga pembelahan reduksi karena terjadi pengurangan jumlah kromosom pada sel anak yang dihasilkan. Fase-fase yang terdapat pada meiosis, interfase, meiosis 1, dan meiosis 2. Meiosis terbagi menjadi 3 interfase. Meiosis 1 ada profase, meta, ana, telot, sitokinesis 1. Meiosis 2 ada profase, metafase, anafase, telofase, sitokinesis 2. Interfase merupakan masa sebelum meiosis. Pada interfase terjadi hal-hal seperti berikut ini. DNA bereplikasi sehingga terbentuk dua salinan DNA. Sentrosom bereplikasi menjadi 2 buah. Meiosis 1 merupakan tahap pemisahan kromosom homolog atau pembelahan reduksional yang menghasilkan 2 sel haploid dari 1 sel diploid. Meiosis 1 meliputi beberapa fase. Profase 1 terdiri dari tahap leptoten, zigoten, pakiten, diploten, diakinesis. Dilanjutkan metafase 1, anafase 1, telofase 1, dan sitokinesis 1. Pada fase profase 1, leptoten yaitu kromatin berubah menjadi kromosom. Pada tahap zigoten, retriol bergerak ke kutub yang berlawanan, kromosom homolog berpasangan. Pada fase pakiten, kromosom homolog masing-masing membelah sehingga mempunyai 4 lengan. Di ploten, kromosom homolog agak terpisah. Dan diakinesis, sentriol berada di kutub yang berlawanan. Terbentuk benang gelendong membran inti dan nukleus lenyap. Kamu bisa menghafal fase ini, legipadidi. Metafase 1 yaitu kromatid berjejer atau berpasangan homolog pada bidang ekuator. Anafase 1, masing-masing kromosom homolog bergerak ke kutub yang berlawanan. Pada tahap telofase 1, yakni ketika membran inti dan nukleus terbentuk kembali, sedangkan benang spindel lenyap. Membran sel terbentuk sehingga mitoplasma terbelah menjadi 2 atau disebut dengan sitokinesis, membentuk 2 sel anakan yang mempunyai jumlah kromosom setengah dari kromosom induk. Interkinesis merupakan periode antara meiosis 1 dengan meiosis 2 yang waktunya berbeda-beda pada tiap spesies. Pada beberapa spesies, kromosom menyebar, nukleolus dan membran inti mulai terbentuk kembali dan terjadi interfase dahulu sebelum meiosis kedua. Namun pada spesies lainnya, sel anakan hasil telofase 1 segera mengalami pembelahan meiosis 2. Sebelum pembelahan meiosis 2, tidak terjadi replikasi DNA. Meiosis 2 merupakan tahap pemisahan kromatid saudara dari kromosom haploid. Meiosis 2 meliputi fase berikut ini, profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Profase 2 yaitu membran inti dan nukleolus lenyap. Kemudian sentrol bergerak ke kutub yang berlawanan, sentromer terikat pada benang-benang gelendong. Pada tahap metafase 2, kromatid berjejer di bidang ekuator. Pada tahap anafase 2, sentromer membelah, kromatid memisah dan masing-masing bergerak ke kutub yang berlawanan. Pada tahap telofase 2, membran inti dan nukleus terbentuk kembali. Kromatid berubah menjadi kromatin. Sitokinesis terjadi sehingga terbentuk empal zat anakan yang bersifat haploid. Ini adalah gambar meiosis. Ini adalah gambar meiosis 1 dan meiosis 2. Ini adalah perbedaan gambar antara mitosis dan meiosis. Perbedaan mitosis dan meiosis. Tujuan pembelahan mitosis yaitu
pada organisme bersel banyak untuk memperbanyak sel pada proses pertumbuhan serta mengganti sel yang rusak. Pada organisme bersel satu, tujuannya untuk memperbanyak diri atau untuk reproduksi. Sedangkan meiosis sendiri tujuannya untuk pada organisme bersel banyak, yaitu membentuk sel kalamin atau gametogenesis, di mana meiosis berfungsi mengurangi jumlah kromosom menjadi setengah atau haploid agar generasi berikutnya memiliki jumlah kromosom yang tetap. Mitosis berlangsung pada sel tubuh atau somatis. Pada sel tumbuhan terjadi di jaringan meristematik seperti ujung batang, ujung akar, dan kambium. Meiosis pada sel hewan terjadi pada proses gametogenesis atau proses pembentukan sel gamet, sedangkan pada tumbuhan terjadi pada alat kelamin jantan yaitu mikrosporogenesis dan alat kelamin betina yaitu megasporogenesis. Pindah silang pada mitosis itu tidak terjadi pertukaran materi genetik, sedangkan meiosis terjadi pertukaran genetik pindah silang antara kromosom-kromosom yang homolog. Jumlah sel anak mitosis itu sama seperti induknya itu diploid, menghasilkan 2 sel anak, sedangkan meiosis menghasilkan 4 sel anak, yang dimana jumlah kromosom anaknya setengah dari sel induknya itu haploid. Tahap pembelahan sel mitosis terjadi dalam satu tahap, meiosis terjadi dalam 2 rangkaian pembelahan. Kemudian kandungan genetik pada sel anak pada mitosis identik dengan sel induknya, sedangkan pada meiosis kandungan genetik sel anak berbeda satu sama lain dan berbeda dengan induknya. Oke anak-anak sekalian, sampai di sini materi kita hari ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Selamat pagi semuanya.